Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Salam sejahtera. Sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, ayo kita berdoa. Tetap bersyukur anak-anak ibu. Ayo semangat. Kita lanjutkan pembelajaran kita bersama Bu Erani. Dinamika penduduk Asia. Dinamika penduduk adalah perubahan pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu karena adanya kelahiran, kematian, dan migrasi. Berdasarkan data WPDS, World Population Datasheet, penduduk Asia pada tahun 2005, 3.921 juta jiwa. Di 2015, 4.397 juta jiwa. Ini berarti dalam kurun waktu 10 tahun, penduduk Asia bertambah 476 juta jiwa. Berarti pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1,5% per tahun. Tapi anak-anak ibu, walaupun begitu, ini tidak merata ya, tidak semua. Seperti kita perhatikan, di Yaman, Suriah, di Arab Saudi, Laos, dan Yordania, itu pertumbuhan penduduknya relatif tinggi, mencapai 2,5% per tahun. Kepadatan penduduk di Asia. Lihat dan perhatikan anak ibu, ini adalah peta benua Asia. Asia penduduk terbesar di dunia, persebaran penduduknya tidak merata. Wilayah terpadat di Asia Timur, di Asia Selatan, Asia Tenggara. Lihat yang di Asia Timur itu di Cina. Saat ini penduduknya mencapai 1,4 miliar. Di India 1,3 miliar. Dan kita di Indonesia 270 juta jiwa. Wilayah pedalaman Asia relatif lebih jarang penduduknya, seperti di Siberia, terus Mongolia, Kazakhstan, dan di Tibet. Hanya beberapa negara di Asia yang memiliki penduduk pendatang orang asing seperti di Hong Kong 39%, Macau 55%, Brunei 37%, Malaysia 8%, Singapura 39%. Penduduk lanjut usia ada di Jepang, Cina, dan Korea memiliki angka migrasi yang rendah. Negara pemasok migran ke negara tersebut Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Timur Leste, Bangladesh, Pakistan, dan Sri Lanka. Komposisi berdasarkan usia. 25% usia 15 tahun ke bawah, 67% usia 15 sampai 65 tahun. Ini adalah usia produktif ya anak-anak ibu. 8% usia 85 tahun ke atas. Kualitas penduduk Asia. Penduduk Asia memiliki kualitas yang dapat dilihat dengan menggunakan ukuran HDI atau Human Development Index. IPM, Indeks Pembangunan Manusia. HDI dan IPM merupakan gabungan dari indikator angka harapan hidup sejak lahir, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Berdasarkan indikator HDI, kualitas penduduk Asia ternyata bervariasi. Sejumlah negara di Asia memiliki kualitas yang tinggi yang dilihat dari indikatornya. Angka harapan hidupnya panjang, lama pendidikan, rata-rata pendidikannya tinggi, pendapatan per kapita tinggi. Kita lihat anak-anak ibu, perhatikan, ini ada sangat tinggi. Seperti negara Singapura, terus Jepang, Arab Saudi, Brunei Darussalam,
Cina, Korea Selatan. Terus yang sedang itu kita Indonesia dan Filipina. Terus yang sangat rendah adalah Nepal. Komposisi berdasarkan ras. Ras di Asia ada 3. Ada ras Kaukasid, ras Mongoloid, dan ras Negroid. Asia Utara dan Asia Tengah, lihat dan perhatikan ini anak-anak ibu. Itu rasnya adalah ras Kaukasid dengan ciri-ciri matanya biru, kulitnya putih, hidungnya mancung, rambutnya pirang, mukanya kecil, wajah lonjong, badan dan perawakannya tinggi. Terus Asia Timur dan Tenggara itu sebagian besar ras Mongoloid. Lihat dan perhatikan dengan ciri-ciri rambutnya hitam dan lurus, matanya sipit, lebih kecil, matanya coklat, berkulit kuning dan sawo matang. Itu kita yang ada di Asia Tenggara ya, disebut juga itu nanti ada juga anak-anak ibu ras Melayu. Terus di Asia Selatan itu yang bagian selatan anak-anak ibu seperti Sri Lanka dan Drapida adalah ras Negroid. Kecuali nanti di Asia Selatan yang bagian tengah itu ras Kaukasid. Terus di Asia Barat Daya atau disebut juga dengan Timur Tengah itu rasnya Kaukasid dan Negroid. Sedangkan agama yang ada di Asia ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Sikh, Yahudi, Shinto, dan Taoisme. Benua Asia memiliki banyak bahasa, baik itu bahasa asli atau bahasa daerah. Misalnya kita yang ada di Indonesia anak-anak ibu, itu sampai 600 bahasa yang asli dan daerah. Di Filipina 100 bahasa asli dan daerahnya. Di India 1683. Terus keragaman dan kekayaan budaya Asia dapat kita lihat dari karya seni seperti musik, literatur, kaligrafi, lukisan, tekstil, dan arsitektur. Cukup sampai di sini pembelajaran kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu sudahin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.